Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di acara berbagi pengetahuan dan pengalaman budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya yang insya Allah kita bisa mengikuti ajaran-ajaran agamanya sampai di akhir hayat kita. Amin. Pertama-tama yang terhormat Ibu Lilis Suryani SPD selaku Kepala SDN Ragunan 05 Pagi. Selamat datang Ibu Lilis. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru yang luar biasa yang sudah menyempatkan ya waktunya untuk mengikuti acara kegiatan Ibu Endang ya, dan juga Ibu Endang ini sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang luar biasa perubahannya ya. Kasih tepuk tangan dong buat yang luar biasa. Yang mana perkenalkan saya sebagai moderator pemandu acara ini dari awal sampai akhir dengan narasumber yaitu Ibu Endang Puspitosari Satwaning Nastiti SPD sebagai narasumber kita luar biasa ya. Sebelum memulai acara ini ya, ini ada sebuah filosofi kalau kita berada di sebuah ruangan, kita hanya bisa melihat sebuah ruangannya saja. Tapi kalau kita pergi dari ruangan tersebut, ya kita bisa melihat beberapa yang harus kita lihat di luar sana. Ibaratnya kalau kita hanya stuck di dalam lingkungan belajar saja di kelas, tapi kita tidak keluar dari zona nyaman kita tidak akan mendapatkan hal pengetahuan baru. Contohnya di acara ini kita pastinya akan mendapatkan ilmu baru, transferan ilmu dari guru penggerak ini. Ya, jadi ada sebuah pantun, jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak keripik ketan, tanpa belajar akan menang, bersinar terang di mata depan. Baik, kita lanjut acaranya karena waktunya sudah siang hari ya. Semoga kita tetap semangat dalam mendengarkan pengetahuan, pengalaman budaya positif dari narasumber kita, Ibu Endang Puspitosari Satwaning Nastiti SPD. Dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Sofian sebagai moderator. Ya, sebelum saya mulai, saya mau pantun dulu nih. Karena tadi moderatornya pakai pantun, jadi saya mau pantun dulu. Bilangnya cantik ya, karena hari ini saya cantik. Oke, pergi ke pasar di hari Senin. Ke pasar membeli durian. Assalamualaikum saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang keren-keren. Oke, yang terhormat Ibu Kepala SDN Ragunan 05 Pagi, Ibu Lilis Suryani SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SDN Ragunan 05 Pagi, Bapak Hilman SPD. Kemudian yang saya hormati semua rekan-rekan guru dan teknik SDN Ragunan
acara kegiatan berbagi ya. Ya, sebelum saya mulai, saya akan membuat kesepakatan kita akan membuat kesepakatan bersama ya. Nah, kesepakatannya kira-kira maunya bagaimana nih? Boleh yang mau usul dalam kesepakatan kita dalam acara kegiatan ini? Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Wakil Kepala Sekolah kita ya. Ya, kalau ada yang sedang berbicara tidak memotong pembicaraan, kan nggak ngobrol sendiri gitu ya Pak. Ya, setuju berarti ya. Oke, terima kasih Pak Yonan. Ada lagi yang lain mungkin mau menambahkan? Ya, silakan Ibu Lisa. Tidak boleh keluar masuk. Tidak boleh kita masuknya Bu Lisa. Ya, maksudnya Bu Lisa, mungkin kalau ingin keluar, mungkin izin ya, harus gitu ya. Jadi keluar masuk gitu ya. Ya, boleh sambil minum semangat ya. Ya. Oke, berarti kesepakatan kita yang tadi pertama saling menghargai ketika ada yang berbicara. Kemudian mungkin kalau ingin keluar boleh ya, izin. Tapi kata bisa nggak boleh keluar masuk. Ya. Kemudian boleh minum atau makan seadanya. Ya, dari kesepakatan kita itu ya. Ya baik, terima kasih atas partisipasinya untuk membuat kesepakatan bersama agar kegiatan kita berjalan dengan baik. Yang pertama tadi saya sudah memberikan salam, ya kemudian saya lanjutkan sebelum mulai. Jadi ini adalah kegiatan berbagi pengetahuan dan pengalaman. Jadi di sini adalah saya ingin mengajak teman-teman semua kita untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Pasti Bapak Ibu Guru punya pengalaman yang luar biasa tentang budaya positif. Ya. Sekarang saya lanjut dulu. Ini adalah tempat ini ada ya, ada Ibu Kepala Sekolah, kemudian sisi pengajar praktik, kemudian moderator Pak Ahmad Sofyan. Nah, di sini saya ada tulisan siap menerapkan budaya positif dari tulisan SDN Ragunan 05 pagi. Ya, insya Allah semua yang ada di sini, yang hadir di sini, kita bersemangat untuk siap menerapkan budaya positif di SDN Ragunan 05 pagi. Salam dari saya, selamat datang orang-orang hebat. Kita akan belajar bersama di sini, berdiskusi, berkolaborasi, mendukung budaya positif di sekolah kita yang kita cintai. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan nanti setelah kita belajar tentang budaya positif, ya, Bapak dan Ibu Guru bisa membuat keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, bisa memahami penerapan 5 posisi kontrol, dan yang terakhir bisa menggunakan restitusi sebagai penyelesaian masalah yang ada di sekolah. Bagaimana cara kita menciptakan budaya positif di sekolah? Nah, untuk bisa mencapai kita menciptakan budaya positif di sekolah, kita harus tahu dulu nih. Nah, apa saja konsep budaya positif? Nah, konsepnya itu ada perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, nilai kebajikan, keyakinan kelas, motivasi, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita masuk ke yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern
untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini arah perubahan paradigma baru pada kurikulum Merdeka. Jadi arahnya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi untuk murid mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasilanya ini ada kata ya, beriman bertakwa, kemudian kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, bagaimana kita merubah paradigma baru tadi? Nah, ini ada teori. Jadi yang kita rubah adalah konsep berpikir kita yang tadinya dari stimulus respon bergeser ke teori kontrol. Stimulus respon itu awalnya kita berpikir bahwa realitas kebutuhan kita sama. Kebutuhan anak murid kita sama, kebutuhan kita sama juga, ya. Tapi berdasarkan teori kontrol, kenyataannya bahwa realitasnya kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Kemudian kita coba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Nah, itu juga kelihatannya bahwa meskipun kita berusaha tadi, tapi kita tidak bisa menyamakan pandangan orang lain tentang sesuatu. Itu adalah yang harus kita ubah. Tadi kita merubah murid kita punya pandangan sama seperti kita, ya. Tapi kenyataannya bahwa setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku pasti punya tujuan. Setiap orang melakukan tindakan pasti ada tujuannya. Nah, itu yang harus kita cermati juga, ya. Kemudian yang lain adalah kita merasa bahwa kita sebagai orang dewasa atau kita itu bisa selalu mengontrol orang lain. Tapi kenyataannya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol kita, gitu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, harus beralih ke kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Kita geser ya model berpikirnya menang dan menang terus. Jadi inilah perubahan paradigma pergeseran yang harus kita geser konsep berpikir kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, apa itu disiplin positif? Ya, kalau disiplin positif itu berasal dari kata belajar. Ya, disiplin berasal dari kata belajar yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, kita harus punya tujuan menciptakan peserta didik yang memiliki kedisiplinan. Ya, perilakunya mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, kebajikan yang besar yang dimiliki dan harus dari adanya motivasi intrinsik dalam diri anak itu sendiri. Jadi pembentukan karakternya, sehingga penerapan nilai-nilai kebajikan bisa melekat sama diri peserta didik kita. Nah, sekarang kita akan nilai-nilai kebajikan. Ini sudah tahu ya, Bapak Ibu pendengar, nilai-nilai kebajikan itu mesti nilai-nilai yang bernilai baik. Ada standarisasinya di masyarakat gitu ya. Nah, artinya sendiri nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama lepas dari adanya suku bangsa, kemudian agama gitu ya, kemudian bahasa latar belakang. Jadi nilai itu semua orang secara universal mengakui kebaikannya, kebenarannya. Jadi apa sih nilai-nilai kebajikan contohnya? Nah, contohnya nih kayak beriman dan bertakwa. Semua umat yang beragama, mau agamanya apapun, pasti memiliki nilai kebajikan ini, harus beriman gitu ya. Kemudian lagi akhlak mulia. Nah,
Ini pasti juga semua orang punya pandangan yang hampir sama, universal, mana yang salah, mana yang tidak benar gitu ya, baik dan buruknya. Kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, ada toleransi, rasa hormat, saling menghargai, empati, kreativitas, kerjasama, tidak merendahkan orang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan ya secara universal. Nah, setelah nilai kebajikan kita pahami, sekarang saya lanjut ke keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita membuatnya bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin ada bapak ibu yang mau membantu menjawab. Kenapa kita pilihnya keyakinan bukan peraturan? Ya, gini. Karena kalau peraturan kelas, peraturan itu biasanya yang membuat itu berdasarkan kebijakan orang tertentu. Kayak misalnya peraturan sekolah yang membuat sekolah, ya peraturan kelas yang membuat gurunya atau pak gurunya. Nah, di sini anak tidak dilibatkan sehingga dia tidak merasa bertanggung jawab atas peraturan itu. Atau peraturan yang dibuat adalah paksaan dari gurunya, tidak disepakati bersama, ya. Nah, tapi kalau keyakinan kelas itu adalah proses pembuatannya bersama-sama, baik guru maupun murid. Jadi sama-sama mempunyai keinginan yang sama. Kalau dalam agama mungkin keyakinan itu seperti keimanan, ya. Jadi iman, orang yang beriman misalnya dia pasti yakin. Nah, kalau sudah yakin pasti bisa dilakukan, karena selanjutnya iman itu bukan hanya secara lisan tapi diwujudkan dalam perbuatan. Nah, seperti itulah keyakinan kelas, ya. Nah, proses membuat keyakinan kelas, ya, prosesnya seperti ini. Kalau saya ini karena hari judulnya berbagi ya, berbagi pengalaman, saya punya pengalaman sedikit. Jadi kalau urutannya keyakinan kelas itu dibuat saya ketika di awal tahun ajaran ngajak anak murid untuk yang kalau saya ajaran 2 ya. Jadi anak-anak mungkin lebih simpel dengan kata kesepakatan. Saya membuat kesepakatan kelas. Ketika anak-anak membuat kesepakatan kelas, anak-anak bebas menulis apa saja yang mau mereka sepakati untuk kelas kita agar kelas kita bisa tertib. Anak menulis tidak ngobrol, tidak jalan-jalan, gitu ya. Terus tidak berisik, tidak naik meja. Nah, itu semuanya biasanya diterangkan jangan atau tidak, ya. Nah, itu adalah kalimat negatif. Kita harus membudayakan juga mengubah kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif. Saya terilhami dengan suatu video di ruang guru. Jadi ada saya tulis ya di ruang guru itu. Kemudian ada satu finalis dari ruang guru itu, dia bilang bahwa ibunya tidak pernah berkata negatif. Jadi yang dikatakan adalah hal-hal yang positif, karena katanya bunyi akan menyerap kalimat positif yang diucapkan. Jadi kalau misalkan saya seorang ibu, ketika saya mau main hujan, saya bilang jangan main hujan, nanti sakit. Nah, dengan kata jangan atau tidak tadi, nah itu menjadi kalimat negatif. Tapi biarkan anak itu mencobanya. Dan kalau kita bilang kamu pagi ini kamu semangat, kamu bisa, belajarnya hebat, kamu jadi anak pintar, misalnya dengan kita. Nah, seperti itu konsepnya. Ketika kesepakatan kelas kalimatnya negatif, kita berusaha berubah menjadi kalimat positif. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Kita ganti jadi buanglah sampah pada tempatnya, ya. Nah, kemudian tidak berisik. Mungkin kita ganti kalimatnya ya, mendengarkan orang lain ketika orang lain berbicara. Seperti tadi bapak wakasa kita ya, panjungannya masih kesepakatan kelas kita ya. Nah, kita ada prosesnya. Dari tadi kesepakatan kelas, kalimat negatif kita bantu menjadi kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas itu sendiri bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal yang dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit
mungkin saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah atau warga kelas yang dilibatkan saat membuat kegiatan kelas. Nah, di sini ada contohnya nih, karena bukan punya kelas saya. Ya, di sini kegiatannya pertama berdiskusi, tadi sudah saya jelaskan ya, berdiskusi membuat tentang kesepakatan kelas. Kemudian merumuskan kalimat tadi menjadi kalimat positif menjadi keyakinan kelas. Setelah itu baru dicatat atau dibuat, nanti boleh ditempel di setiap di kelas kita nanti setelah membuat promosi ya. Ini adalah contoh keyakinan kelas, agak kecil ya. Jadi seperti tadi yang saya bilang, misalkan kita mendengarkan orang lain yang berbicara, saat orang lain berbicara, mendengarkan gitu ya. Nah, itu kebajikan, nilai-nilai kebajikan ini misalnya apa? Dalam keyakinan kelas tadi. Mungkin ada disiplin, kemudian saling menghormati. Nah, nanti ditulisnya ya, kayak di sini, misalnya di sini tulisnya disiplin ya. Nah, itu disiplinnya itu banyak. Jadi bukan hanya satu kalimat, tapi anak-anak kita jelasin disiplin itu apa aja. Kayak tadi tidak lama-lama dalam kelas, tidak ngobrol gitu ya. Nah, itu juga termasuk bagian dari disiplin kelas kita. Mungkin seperti itu ya. Nanti kita akan terangkan seperti itu. Kemudian lagi tadi jangan membuang sampah, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, buanglah sampah pada tempatnya, nilai kebajikan apa yang kita tanamkan kepada anak murid kita? Nah, mungkin bisa menjaga kebersihan ya kan? Kemudian lagi juga lebih bertanggung jawab sama dirinya ya, karena sampah itu berasal dari dirinya sendiri. Nah, ini adalah keyakinan kelas ya. Mungkin dari sini ada yang mau berbagi pengalaman, karena saya ingin berbagi juga ya. Mungkin dia punya pengalaman ketika membuat keyakinan kelas, atau ada di sini bapak ibu guru yang sudah menerapkan membuat keyakinan kelas. Dia udah membuat keyakinan kelas mungkin? Oh sudah. Nah ini guru kita nih, sudah dapat, silakan dulu ya. Boleh diri, boleh. Terima kasih. Terima kasih Bu Eda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau berbagi sedikit tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 5A. Pada saat awal tahun ajaran baru kemarin, saya bersama murid-murid membuat keyakinan kelas yang itu idenya dari anak-anak semua. Dan contohnya memang saya juga sudah sedikit mengharapkan mengganti kata-kata yang negatif menjadi kata yang lebih positif. Contohnya dengan menjaga kebersihan kelas, bukan lagi jangan buang sampah sembarangan, tapi sudah dengan menjaga kebersihan bagian dari rumah, atau mari kita jaga kebersihan kelas. Itu Beda. Terima kasih, luar biasa ya. Ya, terima kasih Bu Yulia. Ya, Bu Yulia sudah membuat keyakinan kelas ya. Itu pengalamannya luar biasa ya. Tapi insya Allah kalau asalnya dari hati anak-anak ya, dari anak-anak sendiri, kita kembalikan ke anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu mungkin tanda kutip ya melanggar keyakinan kelas, dengan sendirinya mereka punya kesadaran lebih tinggi ya dibandingkan ketika kita membuat peraturan kelas. Karena kalau ketika sekolah buat peraturan, yang sekolah buat peraturan identik dengan sanksi. Nah, itu yang tadi kita hindari di awal, ada kata-kata bahwa kita harus membangun motivasi intrinsik dalam diri anak, bukan karena anak itu merasa takut akan hukuman, ancaman, ataupun penghargaan. Ya, terima kasih Bu Yulia. Nah, selanjutnya ada motivasi. Yang tadi kita bahas adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi manusia itu ada dua. Ada yang ekstrinsik dan ada yang intrinsik. Yang ekstrinsik itu yang berasal dari luar, yang intrinsik yang memang sudah berasal dari dalam dirinya. Yang ekstrinsik itu adalah salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman,
atau untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, ini mungkin bisa kita bayangkan. Kira-kira ini anak murid kita, ya, murid kita ini sudah ada motivasi ekstrinsiknya atau malah justru motivasi intrinsiknya. Di motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka orang yang sudah mempunyai motivasi intrinsik, orang yang sudah bisa menghargai dirinya sendiri karena dia percaya dengan nilai-nilai, tentunya nilai-nilai kebajikan, ya, yang dia percaya. Nah, disinilah ya harusnya mungkin ya lebih baiknya kita membangun motivasi intrinsik mulai dari diri kita sendiri, kemudian bisa kita kepada anak murid kita. Nah, ini adalah motivasi intrinsik. Kalau anak-anak sebenarnya bukan anak kecil itu harus punya motivasi intrinsik, ya mungkin masih agak susah gitu ya. Tapi diawali dengan motivasi ekstrinsik boleh, tapi jangan motivasi ekstrinsiknya itu dijadikan dominan terus. Jadi anak-anak tidak naik ke level yang lebih baik, bisa membentuk motivasi intrinsik, ya. Jadi yang kita utamakan adalah pembentukan karakter dari murid-murid kita agar budaya, karena budaya pasti sudah jadi lewat dari kata pembiasaan, ya. Nah, selanjutnya saya mau ada ice breaking dulu nih, karena Pak Iskandar kayaknya udah ngantuk ya. Ice breakingnya, ya, silakan Pak. Ya, ice breakingnya saya minta ini ya, Bapak Ibu mungkin untuk berdiri. Ke depan sini kita akan membuat lingkaran. Ayo, kita mainan dulu, mainan. Jangan ngantuk, kita mainan bergerak dikit. Kita buat lingkaran dulu. Boleh Mbak, sebelahnya mau siapa aja boleh. Jangan kali. Ya. Kita membentuk lingkaran. Ya, saya minta Ibu Bapak menghayal sedikit. Coba bayangkan satu nama. Bayangkan satu nama, boleh nama mantan. Ya, bayangkan satu nama yang paling berkesan bagi Bapak Ibu. Ya, bayangkan nama itu adalah jadi, ya bebas, boleh nama teman, boleh nama siapa aja, pokoknya namanya yang berkesan. Ya, nah itu bayangkan kalau Bapak Ibu jadi nama Isok. Ya, Pak Sofian, Pak Sofian, berkesan sekali. Ya, nanti begini, setelah Bapak Ibu sudah punya satu nama di kepalanya, disimpan dalam hatinya, Pak Sofian akan memutarkan lagu. Ya, Bapak Ibu akan berputar. Ya, akan berputar, boleh sambil bergoyang bebas. Ya, akan berputar. Nanti setelah berputar, saya akan menyebutkan angka. Bapak Ibu akan berkelompok sesuai angka yang saya sebutkan. Oke? Jadi sekali lagi ya, kan sudah punya satu nama nih, ya, namanya disimpan di dalam hati. Kemudian nanti akan diputarkan lagu, kita akan berputar, boleh sambil joget, ya. Setelah itu nanti kalau saya sebutkan angka, maka Bapak Ibu berkelompok membentuk angka yang saya sebutkan. Angka. Jumlah orangnya, ya, jumlah orangnya maksudnya, ya, betul sekali. Jumlah orangnya pokoknya sesuai angka yang saya sebutkan. Oke? Ya. Ya, bagaimana? Pak Ahmad masih ada siap? Oke ya, masih berputar, kita berputar, boleh sambil bergoyang. Yo, boleh kanan merah, siap? Ready?
tiga, yang kedua nggak apa-apa berdoa dulu. Biar lebih mesra. Ya, sekarang yang 3 orang, ya, Bapak Ibu boleh saling berkenalan dengan nama yang tadi sudah disimpan di dalam hati atau dalam pikiran. Ya, silakan tadi berkenalan, ya, ini namanya siapa? Bamba. Sudah berkenalan ya, berarti sudah ingat nama teman-temannya. Oke, kalau gitu, kalau musiknya putar lagi, sekarang kita berputar lagi. Oke, kebenarannya sudah habis. Sekarang kita berputar lagi. Musiknya boleh.
boleh ya, boleh sini. Nah, ini saya punya satu yang bisa. Ini luar biasa. Udah. Belum. Ya, tangan. Ayo, boleh kenalan lagi sama yang pasangannya nih, sama pasangannya boleh kenalan. Boleh jabat tangan, boleh jabat tangan. Oh, musik lagi dulu ya, mereka boleh sambil goyang dulu lagi ya. Musiknya apa ya sekarang? Boleh sambil nyanyi? Siap, tuh. Sampai dikacau begini. Ambil. Ya, terima kasih. Udah ngantuk aja ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Sabar. Ya, lanjut lagi. Ya, sekarang kita akan saya akan memaparkan kebutuhan dasar manusia. Ya, tadi setelah tujuan pembelajaran kita tadi kan membuat kegiatan kelas sudah. Sekarang kita lanjut dulu untuk mencapai tujuan yang kedua. Mulai dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita agar terpenuhi dengan baik. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini berhubungan dengan makanan, ya, yang tadi itu sudah diperebutkan, pakaian, tempat tinggal, kurang, tenang masih ada, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang, rasa belum dapat ya, ya Bu, nanti dikasih. Rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, atau menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, yang ketiga penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi atau ingin diakui dan didengar. Kebebasan, ini termasuk kebutuhan dasar juga ya. Orang ingin mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, nah ini juga termasuk bagian dari kebutuhan kita, kesenangan. Ya, bermain, itu tadi tertawa, gitu ya, humor, gitu ya, itu adalah 5 kebutuhan dasar yang ada pada manusia. Nah, dari 5 kebutuhan dasar itu, kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ini adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau.
yang kelima manajer. Ya, ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kira-kira yang manakah diri kita? Ada 5 ya, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang saya ingin mungkin ada yang bisa menjawab. Kalau saya ketemu murid saya, kemudian saya bilang kayak gini, ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira saya berperilaku sesuai dari posisi kontrol yang tadi, yang mana ya? Yang kedua, Membuat rasa bersalah. Oke. Sekarang lanjut lagi. Nih, ya. Berikutnya kalau ketemu sama murid terus kita bilang gitu. Kamu tidak benar melakukannya. hukum. Oke, kita lihat. Ibu-ibu jawab penghukum. Luar biasa. Sekarang lanjut nih, ya. Pertanyaannya nih. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, pintar. Nah, sekarang kita nonton videonya dulu. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Rosser dan contoh penerapannya. Itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nathan yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melupa dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, Naren. Kamu kenapa terlambat
absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ayo Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Maren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren?
Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima. Ya, tadi sudah nonton videonya. Di video tadi ada 5 posisi kontrol guru, ya. Kemudian sudah ada simulasi Naren, ya, dengan gurunya. Nah, saya minta salah satu dari Bapak Ibu guru mungkin bersedia berbagi, karena juga kita ada beberapa pengalaman ya, berbagi pengalaman kira-kira dari 5 posisi kontrol yang tadi sudah kita tonton bersama-sama, pilihan manakah yang akan kita pilih atau bagaimana merefleksi diri kita dari video tadi. Jadi ada yang ngasih pendapat atau ngasih pengalamannya berbagi dengan rekan-rekan yang lainnya di sini. Silakan, mungkin ada siapa? Baik, terima kasih Bu Endang. Nah, untuk posisi apa tadi namanya? 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ya, ada penghukum, ada pembuat bersalah, manajerial, teman, pemantau dan manajer. Jadi banyak menanyakan kira-kira mau di posisi yang mana gitu kan? Ya, boleh. Tapi saja kalau ingin posisi di mana kita ingin yang terbaik. Nah, kalau menurut saya posisi terbaik itu manajerial, karena selain dia ramah, selain dia humanis juga ya, karena guru-guru yang suka mentah-mentah gitu, dia juga memberikan solusi. Ya. Itu menurut saya paling baik manajerial. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pendidik tentunya kita tuh punya beberapa posisi kontrol tadi. Kadang kita bisa jadi teman, kalau posisi hati kita lagi banyak uang misalnya gitu ya. Oh, kita bisa jadi teman. Kita bisa jadi penghukum. Ya, semua itu berawal dari apa yang kita bawa dari rumah, terkadang juga masuk ke sekolah. Dan seperti itu nggak boleh. Tapi itu pasti berpengaruh di dalam kita mengajar anak-anak di kelas maupun di lingkungan sekolah. Kadang kita juga bisa jadi apalagi tadi Membuat rasa bersalah. membuat rasa bersalah juga bisa ya. Nanti kata-kata kecewa tadi itu kan bisa ya. Terus satunya lagi manajerial. Pemantau. Kalau pemantau sih, kalau kita semua di sini juga sepertinya melaksanakan posisi kontrol itu untuk memantau. Tapi balik lagi ke pertanyaan Bu Endang, kalau kita ingin di posisi mana, tentunya kalau menurut saya pribadi posisi manajerial. Ya, itu saja Bu Endang. Ya, terima kasih Pak Haji Sucahyo. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Haji. Ya, terima kasih Pak Haji Sucahyo. Alhamdulillah ya, dari refleksinya Pak Haji, berbagi pengalamannya Pak Haji, di situ ada kata-kata sebaiknya gitu ya, kita akan menjadikan diri kita di posisi manajer. Ya, memang untuk mencapai jadi posisi manajer memang tidak semudah yang kita omongkan. Tapi dengan Pak Haji
berkata, ya, insya Allah, nah, insya Allah bisa terwujud, ya. Nah, ini adalah salah satu yang harus kita bangun. Ya, motivasi ini dari teman kita sendiri harus kita bangun, bahwa kita kalau sama-sama, ya, berusaha untuk memposisikan diri jadi manajer, jadi yang terbaik buat anak murid kita, insya Allah kita pasti bisa. Itu dulu yang harus kita motivasi dalam diri kita, ya. Nah, itu sudah bagus sekali, luar biasa. Memang benar, di antara posisi-posisi tadi mungkin kadang-kadang kita juga menjadikan diri kita pernah gitu ya dalam posisi tersebut, ya. Tapi insya Allah dengan di sini tadi depannya di awal siap menerapkan budaya positif SD Ragunan 05. Nah, insya Allah semua guru bapak dan ibu guru di sini juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk memposisikan dirinya sebagai manajer, ya. Terima kasih Pak Haji Sucahyo. Nah, selanjutnya tadi ketika di manajer, anak itu mempunyai masalah, guru tidak menghukum, langsung menghukum, ya. Kemudian juga ketika jadi manajer, tadi bu gurunya akan menanyakan alasan, karena setiap perbuatan pasti ada alasan, ya, ada penyebabnya. Jadi tanyakan dulu alasannya. Kemudian juga ada rencana penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh murid kita. Penyelesaiannya yang berasal dari murid kita sendiri. Nah, itu namanya, ya, akan lanjut ke namanya restitusi, ya. Nanti segitiga restitusi. Tapi sebelum segitiga restitusi, kita kasih dulu tadi yang manakah yang akan kita pilih, ya. Yang dipilih. Kemudian di sini ada yang dipilih, bisa ada namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, biasanya tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, karena biasanya hukuman itu berupa fisik maupun psikis, ya. Tapi tadi ada dampaknya bagi anak, ya, di video naren. Kemudian konsekuensi. Kalau kita memilih konsekuensi, itu memang terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid dibuat tetap tidak nyaman karena tadi konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses berkolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri. Nah, ini tadi ketika Pak Haji memilih menjadi manajer, maka Pak Haji memilih restitusi, ya. Maka kita sepakat untuk memilih restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak murid kita. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi yang dibentuk adalah karakter hasil dari motivasi intrinsiknya, bukan dari ekstrinsiknya, karena takut dihukum tadi, ya, seperti hukuman, ancaman. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada gambar segitiganya. Ada yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Nah, bisa kita mulai dengan kata-kata ketika anak itu tahu, ya, dia mungkin sudah berbuat salah. Nah, kita bisa mengucapkan dengan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu, ya. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, ya, kamu tentu punya alasan melakukan satu tindakan tadi, karena setiap perbuatan pasti ada tujuannya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif? Nah, itu adalah validasi tindakannya dia. Tindakan yang salahnya kita validasi, alasannya kita tanya dulu, penyebabnya. Kemudian terakhir adalah menanyakan
keyakinannya itu kita akan menemukan solusi yang berasal dari diri murid itu sendiri, ya. Nah, keyakinan apa yang sudah kita sepakati mengingatkan keyakinan? Kalau kita di awalnya tadi sudah membuat keyakinan kelas, nah ketika anak berbuat salah, segitiga restitusi ini bisa bekerja karena anak sudah tahu keyakinan kelas kita apa yang sudah kita sepakati, ya. Nah, kemudian setelah dia tahu keyakinannya apa, kayak tadi Naren, ya, terlambat dia tidak menghargai orang lain karena dia datang terlambat, ya, saling menghormati. Nah, kemudian tanyain sama bu gurunya, dia jawab. Nah, kemudian bisa juga tanya bagaimana bayangan tentang kelas yang ideal kalau anak itu berbuat pelanggaran mungkin ya, kayak keyakinan kelasnya di kelas dia mengganggu teman, berisik ketika belajar, proses belajar, ya. Nah, setelah menanyakan keyakinan kelas tadi, kita akan bisa menemukan solusinya. Nah, tadi si Nara menyebutkan sendiri solusinya. Dia akan pasang alarm. Alarmnya nanti kalau misalkan nggak kedengaran masih bisa dibantu dengan kakaknya dan ibunya. Nah, ya. Nah, di sini contoh kalimat-kalimat dalam menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi setiap anak itu buat salah bukan berarti anak itu akan salah terus. Tapi ini adalah proses pembelajaran di sekolah, ya. Berbuat salah itu wajar, sudah dikatakan, ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan saat kita memakai segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di awal menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku pasti ada upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi kita akan menanyakan apa alasan, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, ya. Nah, itu juga bisa kita katakan. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini tergantung situasinya, ya. Jadi kalau anak berkelahi, kadang-kadang kan kayak kemarin ada anak yang berkelahi nih. Nah, kita juga ketika manggil anak itu, anak itu mungkin yang dipukul dia berusaha melindungi diri, jadi dia bukan temannya, ya. Nah, kita harus cari dulu apa sebabnya tadi, bagaimana ceritanya. Nah, kita bisa nanya, kamu juga bisa boleh melindungi diri kamu, ya. Melindungi diri itu juga penting. Jadi tidak langsung anak itu dijudge gitu sama kita, ya, dihakimi sama kita. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini yang menumbuhkan motivasi intrinsik. Menanyakan keyakinan kelas kita apa, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, setelah anak itu menyadari, baru kita mencari solusi atau penyelesaiannya dari anak itu sendiri. Solusinya mau bagaimana, ya. Nah, itu adalah penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Ya, sekarang sudah sampai ke ujung, ya. Kita akan melakukan refleksi, ya, apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini, kemudian apa perasaannya, hal baik apa yang telah kita dapatkan dalam kegiatan ini. Tapi sebelum kita refleksi, saya kembalikan dulu ke moderator. Mungkin kita bisa berdiskusi, ada pertanyaan atau saran dari saya cukupkan dulu, ya, Pak Oke dan teman-teman. Nanti kita lanjut, saya bagian terakhir refleksi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kosong buat Bu Endang kita pada siang hari ini, ya, yang luar biasa, yang mana tadi budaya positif, ya. Jadi Bu Endang ini mengajak kita semua untuk perubahan di SDN Ragunan 05 Pagi untuk melaksanakan budaya positif. Yang salah satunya tadi keyakinan kelas, Bapak Ibu. Yang ini setiap tahun ajaran baru ini kita
kita buat bersama-sama, ya, yang mana dalam keyakinan kami ini prioritas yang dibandingkan peraturan untuk mengajak murid tersebut ikut serta ya dalam dirinya, dan dia mempunyai andil di dalamnya sehingga bisa tercipta motivasi intrinsiknya di dalamnya, ya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab atau tanggapan, ya. Sesi tanya jawaban, kami persilakan. Mungkin ada yang ingin menanggapi atau tanya jawab terkait budaya positif yang sudah dipaparkan ini. Boleh, boleh. Aji Sucahyo. Terima kasih Pak Ahmad Sofyan, SPD. Bu Endang, tadi sekilas saya lihat bahwa kalau siswa itu punya unsur intrinsik dan ekstrinsik ya. Kalau intrinsik itu bawaan dari dalam dirinya sendiri, kemudian yang ekstrinsik itu adalah motivasi dia mau mendapat reward atau punishment gitu ya. Nah, pertanyaan saya begini, kalau unsur intrinsik itu dari dalam diri siswa, apakah terbentuk secara dari dia lahirnya atau terbentuk dari lingkungan? Ya, kemudian unsur intrinsik itu pastinya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kaitannya itu unsur intrinsik, bagaimana cara mengubah yang negatif selain dengan unsur ekstrinsik? Karena kan tadi di situ jelaskan kita nggak boleh hukum, nggak boleh ngasih punishment, nggak boleh reward, ya kan? Nah, pertanyaan di sini, Bu Endang udah ngajar berapa tahun ya? 30 ya? 40 tahun mungkin ya. Nah, mungkin dari pengalaman Bu Endang bisa berbagi pengalaman ke kita yang masih muda-muda yang ngajar baru tahun 2 tahun di sini. Bagaimana sih cara mengubah unsur yang negatif itu supaya menjadi yang positif gitu ya. Kiranya itu Pak Sofyan, saya kembalikan ke Pak Sofyan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji. Pertanyaannya luar biasa ini ya. Ternyata Pak Haji menyimak dari awal sampai akhir ya. Jadi bukan unsur intrinsik ya Pak Haji, motivasi. Jadi motivasi intrinsik dan jadi langsung aja Bu Endang boleh dijawab. Ya. Motivasi ya Pak Haji ya. Berkaitan dengan motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ya, kalau ekstrinsik ya benar. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Jadi kalau tadi bentuknya adalah penghargaan, ya. Kalau anak itu dia misalkan berbuat sesuatu ya, misalkan kayak menjawab setiap jawab kita kasih hadiah, ya. Nah itu bisa ada dua sisi. Jadi kalau saya melihat itu lihat dari dua sisi. Bagi si anak, ketika anak itu kita iming-imingi dengan sesuatu tadi ya, untuk yang sangat beda lah gitu ya. Nanti kalau yang bisa jawab, ibu kasih beng-beng, ibu kasih coklat. Anak akan memang ada motivasi ekstrinsik dong dari dia untuk kan dapat beng-beng tadi gitu ya. Tapi ketika dia berharap ini dapat beng-beng, besoknya lagi nggak ada beng-beng, motivasinya bisa tidak sama dengan kemarin. Itu bisa ada dampaknya. Kemudian lagi kedua, bagi anak yang lain, kalau anak itu anak yang pintar, dia terus yang jawab. Anak yang kurang, pasti kan setiap kelas berbeda-beda. Nah itu ada sedikit dalam hatinya, jadi merasa tambah kecil hati. Saya nggak bakal pernah dapat beng-beng, orang saya ngapain? Nah itu ada positif, ada negatif. Jadi dari satu yang kita kasih seperti itu. Kemudian dia kreativitasnya tidak berkembang lebih baik karena dia mengharapkan sesuatu, ya. Nah, tapi saya ada setuju dengan Pak Haji. Memang kalau anak itu tidak terlepas juga dari motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal itu ketika anak masih kecil kita motivasi, ya. Tapi motivasinya ke arah yang positif. Karena dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, guru pun menuntun
Nah, disitulah kita menuntut kalau anak yang masih seperti TK, kemudian SD kelas 1, kelas 2, mungkin dia sendiri tidak memahami dirinya untuk mengembangkan motivasi intrinsik. Memang sudah ada yang bisa paham berkembang, tapi bisa jadi memang lebih banyak motivasi eksternalnya dari keluarga, dari gurunya. Nah, disinilah dari motivasi eksternal tadi bisa kita ubah, kita dorong secara perlahan, ya sesuai dengan tingkat usianya si anak untuk membentuk motivasi intrinsiknya, gitu. Ya, kemudian lagi kalau ada hal negatif, ya anak mungkin dari bakatnya menurut persepsinya Pak Haji ada anak bandel gitu ya dari asalnya. Sebenarnya manusia itu, kalau dulu saya belajar teori pendidikan, manusia itu kita pernah dengar mungkin ya sebagai kertas kosong ya. Nah, tapi dalam pendidikan kurikulum merdeka yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, ya, dan itu sebenarnya bukan kertas kosong, tapi dalam kertas itu sudah ada tulisannya. Nah, hanya kita sebagai guru mau menebalkan atau mau menipiskan. Nah, bagaimana menebalkannya? Pasti yang positif dong, karena kan kita guru, ya kan? Nah, menipiskannya mungkin dari sisi-sisi yang mungkin ada hal yang negatif, tapi balik ke tadi, kita harus punya prinsip positif. Karena setiap yang kita ucapkan positif, insya Allah bumi akan menyerang hal yang positif dan akan terwujudlah yang positif. Nah, jadi jangan pernah beranggapan bahwa murid itu adalah anak yang bandel, ya. Nah, kita sebagai guru, ya, dengan pedomannya Ki Hajar yang 3, mungkin ada yang masih ingat banget ya, Ingarso, Sungtolodo, Imadio Malukarso, Tuturi Hadaya. Nah, itulah ketiga itu kita harus bisa memposisikan diri. Insya Allah anak-anak yang tadinya awalnya dari kelas 1, kelas 2, gurunya masih ada motivasi eksternalnya, ya, lama-lama kita bimbing, kita tuntun, kita fasilitasi, ya, anak-anak bisa menjadi motivasi intrinsik. Kalau sudah ada motivasi intrinsik, budaya positif dapat kita terapkan. Misalnya Luar biasa, tepuk tangan dong buat jawaban itu ya. Yang mana filosofi Kahani itu luar biasa. Jadi manusia atau anak itu bukan kertas kosong ternyata, ya, dia sudah ada tulisan. Ya. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin menanggapi poin ini. Apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini tentunya sangat bagus dan banyak ilmu. Apalagi saya termasuk guru yang sudah hampir 25 tahun mengajar. Kami ibaratnya zaman kolonial yang maunya menyalahkan murid tanpa mengetahui kenapa sebab akibatnya seperti itu ya. Jadi kita guru dulu nih, guru dulu memang ya salah ya salah gitu, karena kita harus tahu akibatnya, sebab akibatnya. Dengan adanya kegiatan ini tentu ilmu yang baru ya, ilmu yang baru bagaimana kita harus menyikapi ketika siswa itu berbuat suatu kesalahan. Terus dengan ilmu ini tentunya ada, kan dulu salah dulu, sekarang ada yang terakhir itu manajer ya, untuk menyikapi kesalahan seorang murid. Apa yang Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti kegiatan? Tentunya kita harus berubah ke arah yang lebih baik, karena anak zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Tentunya kita harus berubah mengikuti perkembangan zaman. Ya, ya tentunya perasaannya ya senang, berarti kita mendapat ilmu baru. Ya, alhamdulillah ya. Ya mungkin nanti juga saya akan menjadi guru lagi kan ya. Namanya nggak selamanya jadi kepala sekolah. Tentu ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya, sehingga membuka mindset saya tentang bagaimana menyikapi suatu kesalahan orang murid. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena mengganggu sekolah kita, ya. Jadi keinginan pimpinan kita, ya, yang mana kita berubah, kita mengajak perubahan. Ini perubahan bukan dari eksternal, tapi tadi kepada motivasi intrinsik dalam diri kita dulu, ya. Kita pelan-pelan yuk, ya. Jadi kita mau mewarnai sekolah SDN Ragunan 5 ini, itu pondasi umumnya itu ada di pimpinan dan guru-guru kita semua. Kita berubah sama-sama, yang mana budaya positif ini kalau kita berubah untuk lebih baik, kenapa tidak, ya, menjadi sebuah ladang yang mana kita punya nilai positif. Jadi bukan kepada muridnya, nanti ada penilaian dari masyarakat juga ke depannya, ya. Kalau ibu pimpinan kita mengajak untuk budaya positif, nilai kebaikan, apakah bapak ibu bersedia? Bersedia. Harus. Tidak harus full, tidak harus langsung 100%. Yuk, kalau misalnya ada 5%, kita berubah dalam diri kita sendiri semua. Siap ya bapak ibu ya? Siap. Oke. Oke, untuk selanjutnya ada lagi bapak ibu untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai refleksi dari kegiatan kita pada siang hari ini, luar biasa tanpa pengetahuan. Sebetulnya lebih berorientasi pada ingatan yang dulu, bukan dari guru lama seperti ibu ini yang memahami, cuma secara terstruktur dan secara formal mungkin tidak seperti sekarang, tapi narasi yang kita baca intisari dan dasar-dasarnya mirip sama saja, cuma sekarang memang lebih terarah, alhamdulillah. Dan teman-teman yang di guru penggerak pun berkaitan dengan sikap positif, budaya positif, barangkali secara teoritis sudah disebarkan, bahkan disebarkan dari Papua dan teman-teman, dan tentunya juga ada pengalaman-pengalaman aplikasi di lapangan. Artinya teori yang berkembang yang sekarang dimanfaatkan itu bukan berarti tidak ada kendala ketika di lapangan. Dari 5 poin tadi dalam membangun kesepakatan kelas, ya, keyakinan kelas, kemudian juga motivasi, belum lagi masuk motivasi bukan hanya dari diri dan dari luar, tapi juga motivasi itu yang kita bahas nanti ketemunya motivasi positif, ada motivasi negatif. Nah, lalu gimana ketika motivasi negatif ini apakah tidak bermanfaat sama sekali? Terkadang ada manfaatnya dalam suasana tertentu, karena semua karakter orang beda-beda. Ada anak yang memang di lapangan itu butuh, dia kalau di bahasanya didekati kadang melunjak, ada gitu kan, memang berbeda-beda. Ada motivasi negatif sesekali, memang bedanya motivasi negatif itu memang bersifatnya sementara, nggak abadi dia, nggak mengakar sampai lama. Lalu ketika sudah selesai dia berubah, itu besok-besok bisa jadi kembali lagi. Tapi kalau motivasi yang nyangkutnya motivasi positif, itu munculnya kesadaran, itu saya yakin bisa akan berlangsung lama. Tapi dari sisi agama buyun ya, dalam agama dikenal dengan wa'ad wal ma'id, itu Allah itu ngancam, ngasih reward dan ngasih ancaman. Maksud neraka kamu, anakku bakar minta kalian dan segala macamnya. Itu jadi ini kan kajian teori yang kita pegang juga sebagai orang yang beragama, bahwa memang hukuman itu kalau bahasanya memang modelnya negatif, tapi memang yang menurut saya di satu tertentu itu memang diperlukan juga. Kajian teori yang kita praktekkan sekarang juga mungkin juga nanti Bu Enang bisa kasih kendala-kendala setelah di lapangan gitu misalnya. Dan metode guru tadi yang melakukan pendekatan misalnya dalam bentuk memberikan kesadaran. Udah pernah dicoba belum satu kali nih anak gitu kan? Kemudian dalam irama waktu durasi beberapa waktu, ada nggak perubahannya itu tetap komitmennya ada gitu kan? Itu juga kan belum, kita sama-sama analisis semua. Kita bisa lakukan secara bersama-sama. Dan buat teman-teman juga jangan menunggu jadi guru penggerak kalau mau berubah.
Ya, nanti ada waktunya. Jangan menunggu jadi guru penggerak. Kalau mau berubah, ayo sama-sama kita berubah dari sekarang dengan cerminannya adalah para guru penggerak yang guru-guru hebat. Saya bikin cerminan ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Bapak Wakil Kurikulum kita juga sudah menyampaikan aspirasi mengajak perubahan juga ya, yang mana kita ini jangan menunggu untuk menjadi guru penggerak ya, berubah itu dari dalam diri sendiri, dimulai dari sekarang ya. Oke, ini semakin lama waktu matahari sudah mulai terbenam ya. Tapi kita masih kasih kesempatan ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofyan, terima kasih Bu Endang, ini luar biasa dari slide-nya, PPT-nya ini semua materinya menarik. Padahal ini sudah saya pernah sampaikan, Pak Sofyan juga beberapa minggu lalu sudah sampaikan, dan Bu Endang pun, orang yang ketiga pun, ini masih jadi bahasan yang menarik ya. Ini jadi bahasan yang menarik. Kenapa? Ini realistis terjadi di kita. Cuma saya ingin menanggapi tadi pernyataan dari Ibu dan Pak Hilman berkenaan dengan budaya positif yang Bu Endang sampaikan. Jadi begini, kalau kurikulum merdeka yang saya pahami itu menomorduakan hukuman, itu jangan disalahpahamkan bahwa tidak boleh ada hukuman. Bukan seperti itu. Tapi hukuman itu kayak kita mau menuju lantai 10, lantai 20, tapi ada tangga darurat. Nah, pertanyaannya adalah sebelum-sebelumnya pada saat anak bermasalah, sekolah bermasalah, kita justru menerapkan hukuman. Yang hukuman itu kalau dianalogikan adalah tangga darurat. Bayangkan kalau kita menanggapi setiap hari ada masalah, kita lewat pintu darurat terus, ya. Olahraga bagus enggak, bengek iya, betis pecah. Nah, itu menimbulkan masalah baru. Padahal kalau kita pakai segitiga restitusi yang tadi disampaikan, penanganan murid, manajerial, dan penanganan yang tepat, itu seperti kita punya hal yang bagus sepertinya. Contoh, kita pergi ke lantai 10 atau lantai 20. Yang paling baik dan paling bijak pilihannya adalah lewat lift, bukan lewat tangga. Tapi di satu waktu pada saat ada kejadian di gedung yang membuat liftnya itu tidak bisa digunakan, baru kita pakai tangga darurat. Bukan tangga daruratnya dihilangkan. Kenapa? Karena setiap individu anak itu punya latar belakang yang berbeda. Dia bukan kertas kosong ya, tadi sudah disampaikan sama Bu Endang. Barangkali di rumahnya punya problem yang memang harus ada hukuman. Tapi itu kita lakukan setelah ada gangguan dengan lift. Jadi kurikulum merdeka itu sebetulnya memudahkan kita supaya apa? Dari satu anak yang bisa kita benahi, satu anak itu akan menularkan semuanya. Contoh misalkan, satu anak Badung, satu anak Bader, ya. Di Bader ini lebih dari bandel ya, di atasnya bandel. Kalau satu anak yang Bader kita bisa perbaiki, bayangkan yang Bader ini akan memimpin teman-temannya yang Bader yang lain menuju jalan yang lebih baik. Kalau kita tinggalkan yang Bader ini, dia akan menciptakan bader-bader yang lainnya. Jadi segitiga, iya betul, dampaknya indah. Jadi budaya positif itu maksudnya menularkan ke yang lain tanpa kita memperbaiki anak yang lain. Satu anak yang perbaiki, anak yang ini akan jadi kaki-kaki kita nanti ke depannya. Gitu. Jadi kalau kita naik gedung tinggi, ini kan tahapan kita ngajar itu kan ekspektasinya tinggi ya. Orang lain gitu ya, orang tua ekspektasinya tinggi, anak ekspektasinya tinggi. Jadi pada saat kita naik gedung, mau lantai 10, ekspektasi kita harus naik lift dulu. Segitiga restitusi ada lift kita untuk menaiki tangga demi tangga.
bukan naik tangga darurat. Sedangkan sebelumnya saya pun merasa demikian. Yang pertama kali di pikiran kita nih, anak bermasalah kita hukum aja biar cepat. Memang naik tangga kelihatannya cepat, udah nggak pakai nunggu lift, ya kan? Logikanya gitu kan ya. Kalau kita nunggu lift kan bergantian tuh, nunggu lift lama nih. Tapi memang itu ada tahapannya. Dan kita di lantai 1, liftnya dari lantai 10, 9 dulu, 5 dulu, 4 dulu, baru dapat kita. Kadang-kadang kita nunggu lift turun dulu ke basement dulu, baru kita naik lagi. Nah seperti itu, ada tahapannya. Supaya apa? Supaya siswa pun mengerti apa yang kita mau lewat keyakinan kelas tadi. Pertanyaannya adalah, apakah pikiran kita selama ini berpikir bahwa masuk gedung ke lantai 10, lantai 20 itu langsung lift? Ya, sebelumnya kalau saya pribadi, sebelum ada kurikulum Merdeka ini, berpikirnya bahwa naik gedung 10 udah kita naik tangga darurat aja. Tapi sebagian besar dari kita justru malah terbalik, ya, justru malah terbalik. Naik lift, ini udah bagus ya, ada segitiga, ada institusi. Oke, kita naik lift, tapi tangganya dihilangkan. Nah itu nggak bisa juga. Kenapa? Karena suatu kebakaran, suatu memang tidak bisa ditangani lewat lift, ya harus lewat tangga darurat. Meskipun itu resikonya capek, meskipun resikonya itu tinggi, tapi nggak ada jalan lain gitu. Jadi saya cuma menegaskan bahwa kurikulum Merdeka itu bukan tidak ada hukuman, boleh ada hukuman, tapi itu jalan terakhir. Jadi itu aja dari saya. Selebihnya ini bagus banget, tepuk tangan buat Bu Endang, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada intinya bahwa tidak menghilangkan sebuah hukuman, tapi alangkah baiknya kita bisa menerapkan dengan segitiga restitusi tersebut. Ya, namanya posisi kontrol itu luar biasa. Kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, kalau saya bilang, Bu Ira jangan marah. Kalau Bu Ira lagi emosi, apakah dia bisa mengontrol dirinya? Kalau saya bilang, Bu Ira jangan marah, tidak. Bu Ira yang mengontrol dirinya sendiri. Jadi intinya penghukum itu memang tetap ada, tapi memang kalau sudah urgensi sekali. Ini budaya positif yang akan kita hadirkan bisa jadi dihasilkan dari motivasi yang salah satunya ada motivasi negatif. Jadi gini Pak, anak belajarnya tidak rajin, kemudian malas, maka dia akan mendapatkan nilai yang jelek, dia remedial. Itu kan sanksi kan? Kalau sanksi kan kita lebih arah negatif kan? Kemudian tidak naik kelas segala macam. Nah kita menjadi semacam tekanan buat dia, pressure gitu kan. Nah kemudian ini sifatnya untuk memotivasi, tapi dari sisi yang minus lah. Kemudian ini setelah ini ditekankan dan kita secara fair memainkan itu di dalam sekolah, itu akan menciptakan suatu hasil pendidikan yang kelihatan. Maka seluruh siswa akan merubah budayanya secara positif, dia lebih rajin belajar dan segala macam. Maksud saya seperti itu. Saya tetap pada prinsip saya dari dulu bahwa seharusnya memang ini kalau kita udah nggak bisa melawan arus soalnya sistemik di sini dan di dunia pendidikan, untuk mengukur keberhasilan kita dalam mengajar, untuk mengukur keberhasilan pendidikan dalam satu sekolah, tidak lain dan tidak bukan adalah dilihat dari program penilaian. Ya, itu sebetulnya itu sih kalau saya masih punya prinsip. Selagi kita objektivitasnya dan segala macam yang nggak jelas, maka kita tidak bisa mengukur. Itu dari segi nilai formalitas. Nah, kemudian dari segi nilai karakter dan segala macamnya, tentunya kita punya pemahaman sendiri lah, gitu ya. Artinya kita bisa mengukur si anak ini udah berubah atau belum. Terkadang permasalahan itu terjadi individual karena sifatnya kasuistik gitu. Ketika kita mendapatkan sifat dia berbuat itu, kita akan tahu sifat ada berubah gitu. Jadi sifatnya karena ada kasus baru kita sering lebih fokus bahwa kita sudah melakukan pembinaan, tapi secara menyeluruh kita belum punya sistem itu gitu. Secara menyeluruh kita belum punya sistem yang kita sepakati bersama bagaimana agar anak-anak ini kita gerakkan semua
secara umum di sekolah untuk berubah menjadi lebih baik, baik motivasi belajarnya, baik motivasi berprestasinya maupun motivasi karakternya. Saya pikir itu lagi luar biasa Bu Enda. Jadi banyak paham dari Bu Enda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan lagi ya dari Bapak Wakil Kurikulum dan kasih tepuk tangan yang mulia yang boleh disampaikan. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau bertanya atau ada pesan? Oke, ini ada yang ingin disampaikan Bu Ena? Oh ya. Oke, ini ada sebuah kata-kata yang sedikit ya, semoga bermanfaat. Kalau menurut saya, cintai apa yang kamu ajarkan, tapi lebih cintai siapa yang kamu ajar. Itu, jadi pesan cintailah muridnya. Daripada tidak. Oke, Bu Enda, ada lagi? Oke. Cintai apa yang kamu ajarkan, tapi lebih cintai siapa yang kamu ajar. Ya, tuh. Oke. Waktu demi waktu paparan juga sudah disampaikan oleh Bu Enda dan Bu Esa. Semoga paparan ini menjadi manfaat buat kita semua. Namun sebelum kita mengakhiri, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan salah di hati Bapak Ibu. Namun saya juga ingin acara ini ditutup dengan doa. Sebelum saya akhiri ditutup dengan doa, saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang udah tutup belum? Udah. Oh iya. Bapak Ibu semua yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah. Oh itu. Saya lagi mikirin besok ini ya Allah. Kata lagi apa? Bapak Ibu semua saya hormati. Mari saja acara ini kita tutup dengan sepenggal doa. Harapan kita tetap sama, membawa anak-anak kita menuju ke arah kesuksesan, baik sukses dunianya maupun sukses akhiratnya. Dan mudah-mudahan ilmu yang manfaat dibangun dari rasa keikhlasan kita, bukan hanya sebab dari beban dan tanggung jawab. Biar bagaimanapun ilmu itu akan jadi manfaat manakala yang mengajar penuh dengan keikhlasan tanpa beban, bukan karena memang hanya sekadar kerjaan, dan anak-anak yang menerima pun menikmati dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Ala hadirinnya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamin bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari
Ya, ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas. Aturan kelas. Oke, pintar ya. Nah, sekarang Ibu punya kertas. Ya, Ibu punya kertas. Nah, kertas ini kalian boleh tulis apa saja ya, agar kelas kita menjadi nyaman dalam belajar. Ya, apa saja yang kita perlukan, apa saja yang kalian inginkan agar kelas kita jadi nyaman dalam proses belajar. Ya. Nah, oke. Ini akan Ibu bagikan satu-satu ya. Kalian tulis nanti isinya bagaimana biar kelas kita lebih nyaman dan tertib. Oke. Ya, anak-anak, tadi kita sudah membuat kesepakatan, kemudian sudah Ibu bantu merubah kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Nah, sekarang sudah ada keyakinan kelas kita bersama. Ya, nah ini adalah keyakinan kelas kita bersama, hasil dari yang tadi anak-anak Ibu tulis semuanya di papan depan ditempelkan. Sekarang siapa yang mau membacakan keyakinan kelas ini? Bantu Ibu. Ya, siapa? Oke, Rafa, silakan boleh. Angkat tangannya ya. Ya, Rafa boleh bantu baca tulisan yang paling atas. Ya. Disiplin datang ke sekolah tanpa jongkok, memakai seragam dan ikut sekolah. Ya, terima kasih Rafa. Iya, ya, boleh kasih tepuk tangan buat Rafa. Ya. Iya. Tadi Rafa menyebutkan ada kata disiplin. Disiplin datang sekolah tepat waktu dan memakai atribut sekolah lengkap. Ya. Nah, selain itu disiplin apa lagi? Contoh disiplin. Ya, apalagi disiplin, pakai atribut, ya. Kemudian apa lagi? Memakai sepatu warna apa? Iya. Oke. Ya, sekarang yang kedua, siapa yang mau membacakan yang kedua? Oke, Kaira silakan. Baca Kaira nomor 2. Jaga kebersihan dan fasilitas sekolah. Membuang sampah di tempat yang duduk di fasilitas kelas. Iya, terima kasih Kaira. Ya, menjaga kebersihan dan fasilitas kelas. Ya, tadi kita membuang sampah di mana? Tempat sampah. Kemudian apa lagi untuk menjaga kebersihan di kelas? Nggak boleh buang sampah sembarang, nggak boleh buang sampah di kolong meja. Kemudian apa lagi? Menjaga fasilitas kelas. Meja sama kursinya bagaimana? Boleh nggak? Kalau